Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat saat kepada kita, dan kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat tanpa kurang suatu apapun, banyak rezekinya, bahagia selalu. Dan di pertemuan minggu pertama setelah Ramadan ini, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, dan saya juga meminta maaf baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Dan semoga kita sampai ke Ramadan berikutnya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Oke. Untuk malam hari ini, karena masih bermaaf-maafan, jadi hari ini sepertinya tidak ada tugas dulu ya, tidak ada tugas, jadi absennya manual, nanti dipanggil. Lalu yang kedua, kemungkinan minggu depan, ada kemungkinan ya, minggu depan offline, ada kemungkinan, ada rencana ke Serang saya minggu depan, seperti itu. Oke, kita lanjut materi. Jadi hari ini kita akan membahas limit. Jadi kalau di buku kalkulus yang kita pakai ini membahas limit dulu, baru ke kontinuan fungsi. Kalau di buku-buku jadul, waktu zaman dulu saya kuliah itu ke kontinuan fungsi dulu kayaknya ya. Oke, ini udah direvisi ya. Oke, kita masuk ke limit ya, introduction limit gitu ya. Jadi limit itu seperti apa? Kalau misalkan dari segi bahasa mungkin sedikit banyak ada hubungannya mungkin ya. Kalau limit, misalkan pernah mendengar, limited edition, edisi terbatas. Oh, berarti terbatas, batas. Atau kalau kalau lagi ngebut, wah ini kecepatannya udah melebihi limit yang diberikan. Nah, itu batas ya, batas yang diberikan. Nah, di matematika juga limit itu juga ada sedikit banyak eh, kaitannya dengan batas ya, tetapi bukan batas seperti yang tadi, tapi batas secara matematis. Kebalik lagi, karena di matematika basicnya atau tempat ngegambarnya kita itu menggunakan diagram Kartesius X ya. Jadi nanti ke arah situ tentunya ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut di sini. Kalau di buku ini dia mengawali limit itu dari sebuah persamaan di sini. Jadi yang pertama di sini, basically the question is this: what happened to the function f(x) as x gets close to the same constant c? There is apa there are there are variation on this term. Berarti ini harusnya ada banyak ya, there are ya. But the basic idea is the same in many circumstances gitu ya. Jadi singkat cerita gini lah, ada pertanyaan, apa yang terjadi dari sebuah fungsi jika nilai x-nya mendekati nilai c gitu ya. Jadi nilai x-nya mendekati nilai konstanta tertentu, si fx-nya, si fungsinya itu akan menjadi seperti apa gitu. Nah, nanti juga saya akan menjelaskan konsep limit waktu kita SMA ya. Saya dulu waktu SMA mikirin limit agak salah resepsi ya. Salah persepsi. Nah, suppose that as on object steadily move forward, we know its position at any given time. We denote the position at time t by st. How fast is the object moving at time t sama dengan 1. Nah, jadi ini singkat aja cerita di sini. Jadi nyeritain kecepatan pada saat t tertentu ya, gitu ya.
We can use the formula distance equal rep times time. Jarak sama dengan rate gitu ya. Dikali waktu. Untuk mencari speed berarti ditukar ya, tukar posisi. Nah, dari sini kita mendapatkan kecepatan sesaat atau kecepatan pada saat waktu yang kita tentukan, kita inginkan maksudnya ya. Contoh di sini dari interval 1 sampai 2, interval 1 sampai 1,2 dan seterusnya. Jadi kita mendapatkan kecepatan yang tertentu. Nah, di sini we can find areas of the rectangle and triangle using formula from geometry, but what about region with curve boundaries such as the circle? Gitu. Archimedes had this idea over 2000 years ago. Imagine regular polygon is circle figure 1. Mana figure 1? Jadi si Archimedes ini punya akal. Katanya kalau mau menghitung lingkaran ini kita bisa mendekati dari sebenarnya garis-garis ya. Kita bikin titik di sini titik 4. Nah, garis. Jadi nanti menghitung luas si lingkaran itu didekati dengan luas segi banyak yang ada di sini ya. Ini segi 4 dan seterusnya. Nah, maksudnya apa? Misalkan kita punya senjata untuk menghitung persegi. Di sini kan segitiga lah ya. Kalau misalkan segi 4 berarti ada 2 segitiga gambarannya. Kalau ada segini berarti segi dari sini ke sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, jadi semakin banyak sudutnya di sini, semakin tepat atau mendekati nilai aslinya dari selingkaran itu. Nah, ini cara berpikir Archimedes. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita ambil hikmahnya, ketika kita punya senjata dan punya permasalahan, sebenarnya maksimalkan saja senjata yang kita punya seperti itu ya. Biasanya kalau yang kayak gini dulu itu cabut. Oke. Cek. Oke, masih masuk ya. Nah, dulu waktu saya belajar komputer ada coding. Jadi rumus yang pada saat itu dipelajari belum tahu ya. Jadi belum tahu pada saat membuat program untuk yang hari itu kita menggunakan rumus yang hari sebelumnya. Jadi lebih repot tapi tetap dapat juga. Nanti juga ada di turunan, contohnya turunan rumus pangkat itu penyederhanaan, padahal bisa menggunakan turunan rumus perkalian sebenarnya ya. Nanti ketika kita belajar perkalian, dapat nih rumus. Nah, di situ ada pangkat 2. Nah, kita menggunakan rumus yang perkalian juga sebenarnya bisa. Pangkat 2 itu kan ada 2. Ada 2 ya. A dikali A gitu. Jadinya A kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut di sini masih ngomongin limit. Oke. Mana nih yang figur 2? Nah, ini figur 2. Nah, di sini consider the graph of the function y sama dengan efek for a kurang less than ya, less or same than x, less and kurang dari atau sama dengan b. Jika graph is a straight line, the length of the curve is easy to find using this distance formula gitu ya. Jadi di sini kita punya masalah. Coba sih hitung panjang dari kurva ini gitu kan. Wah, kurvanya kan melengkung, pakai rumus apa? Bingung karena belum tahu rumusnya, ceritanya. Nah, di sini kita juga punya ide, ya udah bikin titik aja.
Nanti garis-garis ini, misalnya titik sini, titik sini, titik sini gitu ya. Nah, dapat garis ini, dapat garis, kasih titik lagi, dapat garis, hitung panjangnya. Kan kalau panjang garis kan gampang ya, tinggal menggunakan rumus Pitagoras. Nah, rumus-rumus yang di semester kemarin ya. Nah, seperti itu. Itu juga ide. Nah, in fact, by length of the curve within the limit of the sum of the length of this line segment as the number of line segment increase without bound gitu ya. Katanya gitu. Nah, sekarang kita menggambarkan ya. Sebuah intuisi untuk mohon maaf. Sebuah intuisi untuk pemahaman ya. Di sini consider the function defined by, jadi mohon dihafalkan ini untuk beberapa menit ke depan ya. Nah, fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Gitu. Sebentar. Oh, mana sih rencana? Habis WA. Mana lihat. Serem guys sih. Oke. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Di sini ada rumus, tolong sedikit diingat-ingat ya, untuk beberapa menit ini. F sama dengan X pangkat 3 min 1 dibagi X min 1. Nah, teman-teman, oke, yang kelas malam, bayangkan kembali ketika SMA ya. Saya juga masih ingat di SMA. Materi limit itu materi yang paling, menurut saya paling abstrak ya. Apa gitu, mau nyari apa gitu. Kalau waktu SMA tuh limit itu nyari nanti kalau bentuknya pecahan ini nanti penyebutnya dicoret sama bagian apa sih pembilang yang di itu. Selalu polanya kayak gitu ya, tapi saya nggak mengerti maknanya apa pada saat itu ya. Oke, kita lanjut di sini lah ya. Jadi kita punya fungsi x pangkat 3 min 1 per x min 1. Note that it's not defined at x sama 1 ya. Jadi ini tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Nah, karena pada saat x sama dengan 1, maka fx itu akan menjadi 0 per 0 ya. Nanti di atasnya jadi 1 min 1, 0. Bawahnya 1 min 1, 0 ya. Jadi 0 per 0. Ini 0 per 0 ini. Jadi meaningless gitu. We can, however, still ask what is happening to fx as x approaches 1. Oke. Jadi menjadi apa yang terjadi gitu ya, kita bisa bertanya-tanya apa yang terjadi. Makanya saya bertanya apa yang sedang ditanyakan. Iya, itu ada yang viral kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini apa yang terjadi ketika x mendekati nilai 1, fx-nya itu menjadi apa? Kalau misalkan kita baca kalimat sebelumnya, ketika x-nya itu sama dengan 1 ya fx-nya meaningless ya. Tetapi pertanyaan selanjutnya muncul, emang kenapa dengan fx ketika x mendekati 1 gitu kan? More precisely, is fx approaching some specific number as x approach 1? To get the answer, we can do three things. The first, mana ya? We can solve this value in schematic diagram and we can sketch the graph. Gitu ya, kita hitung dulu, nanti kita bisa melihat dalam bentuk diagram dan grafiknya, gitu ya. Oke, kita hitung dulu nih si rumus Y sama dengan X pangkat 3 min 1 per X min 1. Jadi seperti ini. Nah, kita nge-cheat dulu. Nge-cheat dari materi limit yang nanti di bawah. Jadi kayak gini, kalau kita bayangkan lagi di garis bilangan, kalau garis bilangan itu sebelah kanan itu positif besar, sebelah kiri ke arah kecil, ke arah negatif ya. Oke. Nah, ingat-ingat itu ya kodenya. Nah,
Yang pertama, nilai X dari arah kanan atau arah besar. Di sini kita masukkan nilai X yang 1,25 ini ke rumus si Y-nya. Didapatkan 3,813. Kita perkecil lagi, kita arahkan ke 1. Dari 1,25 kita perkecil menjadi 1,1. Dimasukkan, mendapatkan 3,310. Kita kecilin lagi, kita dekatin lagi ke 1. Jadi kita ambil aja 1,01, dapat 3,030. Nah, kalau 1,001, 3,003. Kita dekati lagi ke 1,0001. Nah, dekatin ke siapa? Sebenarnya dari sini kita udah melihat pola ya, ketika X yang mendekati nilai 1 dari sebelah kanan atau dari angka besar, si Y-nya ini, fx ini nilainya mendekati nilai-nilai, nilai deketin ke 3 ini sebenarnya ya. Coba kita lihat dari sisi sebelah bawah atau kiri ya. Nah, dari kiri 0,75, 2,3, 0,9, 2,7. Ketika 0,9999 hampir 1 ya. 2,997. Jadi hampir 3. Nah, dari sini kelihatan kan berarti 1 itu ngedeketin 3. Mohon maaf guys. Agak batuk-batuk gitu ya. Nah, dari segi hitungan seperti itu. Nah, kita lihat dua gambar ini, yaitu yang skematik diagram dan sketch dari graf. Kita diagram dulu nih. Di sini kelihatan kalau dari arah yang besar positif atau sebelah kanan ini ngerucut ketika mendekati 1 nih, ngedekatin sini. Kalau dari arah kiri ngedekatin 1 juga ngedekatin sini. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika nilainya ngedeketin 1, apa yang terjadi? Ya, kita udah menebak ya, ngedeketin sini gitu. Nah, ini yang ke arah agak limit nih. Agak limit. Soalnya limit nanti bentuknya kayak gini. Oke, sini nih. Mohon maaf. Ya. Jadi si grafnya di sini kelihatan bahwa ya sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per 1. Ketika nilai x-nya mendekati ke arah 1 nih, dari arah kanan ke 1, dari kiri ke 1, ini 1 di sini. Ini akan mendekati berapa sih Y-nya? Kita lihat ke atas. Nih, 1 ini di sini ya. Nah, di sini dia ngedekatin sini. Jadi grafnya itu mendekati sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Di sini kita bisa melihat, ulangin lagi ya. Jadi kayak konsep limit di sini bahwa ketika X mendekati tetapi berbeda dengan 1, maka nilai fx-nya di sini mendekati nilai 3. Gitu, guys. Kita lanjut dulu di sini. All the information we have assembled seems to point to the same conclusion. Fx approaches 3 as x approaches 1. In mathematical symbol we write limit x mendekati 1 dari fungsi x pangkat 3 min 1 per x min 1 sama dengan 3 gitu ya. Nah, di sini ada cara bacanya nih. This is read the limit as x approach 1 of x pangkat 3 min 1 per x min 1 gitu ya, adalah 3 gitu ya. Being good algebraics, thus knowing how to factor the difference of cube, we can provide more and better evidence gitu ya, mau evidence. Ini pembuktian ya, evidence, evidence ya. Evidence itu bukti, proof itu pembuktian. Oh, beda ya. Oke, oke. Dikira proof sama evidence sama ya, beda ya. Oke, saya juga baru nyadar.
Oke, kita lanjut di sini buktinya. Evidence. Ini limit X mendekati 1 dari X pangkat 3 min 1 per X min 1. Limit yang sebelah atas dipecah secara aljabar, di sini X min 1 dikali X kuadrat plus X plus 1 dibagi X min 1. Yang atas coret-coret gitu, tinggal yang kurung ini. Sehingga dimasukkan limit X-nya segini, disubstitusi satunya ke sini, didapat seperti ini, didapat nilai 3. Nah, oke. Nah, note that bahwa X min 1 dibagi X min 1 itu sama dengan 1 ya. Di sini waktu SMA nih ngerjainnya kayak gini terus ya. Kayak gini gitu, mendapatkan limit sekian. Oke, kita lanjut. Nah, intuitive meaning of limits ya. To say that limit X ke C, Fx sama dengan L means that when X is near but different from C, then Fx is near L gitu ya. Jadi untuk mengatakan limit X ke C dari fungsi Fx sama dengan L, artinya bahwa X mendekati C, X-nya sekitar C maksudnya ya, tetapi bukan C. Maka Fx-nya itu dekat dengan L gitu. Ya, sebenarnya ini kita ngebayangin gambar yang kanan ini ya, graf ini. Jadi si X yang ngedeketin 1 tapi beda, maka hasilnya si Fx ini ngedekatin ke 3 gitu. Seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, more examples ini. Our first example is almost trivial, but not less important. Nah, di sini find limit X mendekati 3 dari 4X min 5. When X is near 3, maka 4X min 5 is near 4 dikali 3, jadi seolah-olah 3-nya disubstitusiin ke sini. Oke lah, kita tulis saja. Tulis contohnya. Biar, waduh, gede kali. Nah, temukan, temukan, cari lah ya. Cari sama temukan apa bedanya? Artinya sama ya. Kalau bahasa Indonesia beda. Kalau bahasa Inggris find sama find kayaknya sama. Oke, cari limit X mendekati 3 dari 4X min 5 sama dengan, ya ini langsung disubstitusi aja. Jadinya kalau di buku itu tadi mana? Nah, kayak gini. Jadi di sini disubstitusi ke dalam, jadi udah nggak ada tulisan limitnya lagi. Jadi si 3-nya masuk ke dalam sini. Jadi 4, X-nya kita ganti menjadi 3 min 5. Ini sama dengan 4 kali 3 12 min 5 sama dengan 7. Nah, tadi mana? Oke. Oke, kita simpulkan juga ya. Sehingga limit X mendekati 3 dari fungsinya 4X min 5 itu sama dengan 3. Gini ya. Seperti itu.
Nah, itu contoh yang pertama. Sebelum dilanjut, ada nggak ya? Oh, contoh ini ada nih, yang dicoret-coret. Coret-coret. Oke, kita baca dulu yang ada di buku, baru kita tulis ya. Nah, jadi ini kita punya fungsi find limit x mendekati 3 dari fungsi x pangkat 2 min x min 6 per x min 3. Note that, dikasih keterangan bahwa ketika x sama dengan 3 itu nggak ada ya. Tidak terdefinisi gitu ya. Terus gimana yang terjadi kalau x-nya mendekati 3 gitu ya. Kalau misalkan dari fungsi ini kita bisa ngitung selain 3. Jadi 3,1, 3,01, 3,001. Hampir 3 tapi bukan 3. Itu bisa dihitung. Nah, tapi juga ya begitulah ya, repot ya karena ngitungin terus ya. Quick cancellation. Oh, di sini nyeritain coret ya. Kita nyoret x min 3 di step kedua di sini karena uh, x min 3 per x min 3 itu sama dengan 1. Oke, kita coba ya. Lah, aku ada di bawah. Nah, eh, kok salah? Salah. Kok masih nomor 1 ya, is? Kenapa nih? Nah, ini sudah muncul. Nah, kalau kayak gini kita tahu ya, kasih catatan. Catatan. Kita punya x min 3 dikali x plus 3. Oh, salah, x plus 2 ya. Oke, sama dengan x kali x kuadrat, x kali 2 positif 2x, min 3 kali x, min 3x, min 3 kali plus 2 jadi min 6. Ini x kuadrat min 1x min 6. Wah, sama ya. Nah, kita bisa pakai ini. Saya di sini jawab limit x mendekati 3 dari x pangkat 2 min x min 6 per x min 3 ini sama dengan limit x menuju 3 dari yang kurung ini x min 3 x plus 2 per x min 3. Nah, ini sama dengan, ini kan bisa coret ya. Nah, ini geser. Limit x mendekati 3 dari x plus 2. Oke, kita ke atas. Udah sama dengan limit x mendekati 3 dari x plus 2 ya. Nah, ini sama dengan kita substitusi x-nya ganti 3, berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, berarti didapat limit x mendekati 3 dari x kuadrat min x min 6 per x min 1 itu sama dengan 5. Nah, seperti ini. Nah,
Terus Masa yang menjadi dari X min 3 bukan Kak? gimana? Oh Yang iya iya, yang di bawah. makasih makasih. X min 3. Betul. Sama dengan 5. Nah, yang menjadi pertanyaan, oke. Kita sebut si fx-nya ini menjadi si fx itu x kuadrat min x min 6 per x min 3. Nah, oke. Kayak gini. Ini fx. Yang pertama, jika nilai x sama dengan 1, fx bagaimana? Yang kedua, jika x mendekati 1, limit dari fx pada saat x yang ngedekatin 1 itu gimana? Nah, jadi kayak gini. Ini yang waktu SMA itu saya salah menilai ya. Salah mengerti gitu ya. Jadi sebenarnya di sini dua bahasan yang berbeda. Yang pertama, yang bagian atas ketika nulisnya seperti ini, fx sama dengan x kuadrat min x min 6 per x min 2, ini adalah sebuah fungsi. Ya, fungsi. Nah, makanya di sini jika nilai x yang terjadi apa? Yang terjadi tidak terdefinisi karena nilai 1 itu mohon maaf, salah. 3 ya tadi, kenapa jadi 1 ya? Nah, mendekati apa? Nilai x-nya sama dengan 3 itu tidak terdefinisi. Nah, kita bisa ngecek dari si penyebut aja. Kalau pembilangnya boleh dicek, boleh enggak. Tapi yang pasti bentuk pecahan ini, daerah asal asli fungsinya adalah yang penyebutnya, yang bagian bawah ini, denominatornya, itu tidak sama dengan 0. Jadi, apapun berarti di sini hanya 3. Jadi, daerah asal asli fungsi ini adalah selain nilai 3. Jadi, 3 doang nih yang dikeluarin. Sehingga di sini ketika 3 itu tidak terdefinisi pada fungsi ini. Tetapi kalau yang kedua ini kita ngomongin apa? Ini limit. Nah, limit itu bukan berarti ada. Maksudnya bukan berarti ngomong ini sesuatunya ada nggak sih? Bukan ngomongin itu, tapi ngomongin hal yang terjadi di fx. Nah, ternyata ketika x-nya mendekati 3 gitu ya, maka si fx-nya fx kejadiannya adalah mendekati nilai tertentu, yaitu tadi nilainya adalah 5. Jadi ketika x mendekati 3, maka si fx mendekati nilai 5 gitu. Dampaknya ya, dampaknya bukan maka ini cara berpikir kita ya, kalau secara definisi enggak. Nah, jadi si fx itu dia akan dia itu akan ke arah 5 gitu. Balik lagi ya. Jadi di sini saya tegaskan lagi, nilai limit maksudnya bahasan limit dengan bahasan fungsi itu beda. Kalau bahasan fungsi berarti kita berbicara tentang nilai ketinggian dari sebuah kurva, yaitu nilai y-nya itu di berapa. Nah, kadang kurva tertentu ada yang terpotong atau nggak ada. Contohnya di sini, akan dikasih contoh. Pada saat x-nya 1, dia nggak ada terpotong dari segi nilai fungsinya. Tapi, nah yang kedua, kita ngomongin limit. Ketika x-nya ngedeketin 1, maka nilai limitnya mendekati 3. Gitu ya. Kalau yang ini, kalau tadi mendekati 3, nilai limitnya mendekati 5. Itu jadi dua hal yang berbeda. Oke, seperti itu. Oke. Jadi di sini ada dua bahasan, limit sama fungsi. Itu beda bicaraan. Walaupun seringkali nilai limit dan nilai fungsinya itu sama, gitu ya. Nah, kalau contoh yang kedua ini trigonometri.
Nah, kita lanjut di sini. Jadi some warning flag, wah jadi inget MotoGP ya. Waduh, kemarin jagoan saya di Moto3 gak jatuh guys. Waduh, kita mau doakan moga-moga strong gitu ya dan menang lagi. Kita lanjut ya. Some warning flag gitu, bendera peringatan ya. Things are not quiet, as simple as they may appear. Calculators may miss us. Waduh, jadi kalkulator bisa jadi mengelabui kita ya. So may your own institution, the example follow suggests some possible pitfall. Nah, yang pertama nih yang bendera mana tadi? Oh, warning flag ya, bendera peringatan. Yang pertama, mungkin kalkulator membodohimu ya gitu ya. Jadi di sini takut salah. Kalau mungkin ini kasusnya di kalkulator zaman dahulu kala ya, pada zaman jahiliyah. Jadi fungsi ini ditulis seperti ini, cos x dianggap x-nya itu sebagai variabel koefisien nilai angka 1 2 3 gitu ya. Padahal nilai x ini adalah nilai dalam bentuk bisa jadi radian, derajat dan seterusnya ya. Oke, dalam bentuk sin, cos dan seterusnya lah ya. Intinya ini sudut gitu. Jadi dia menganggap kalau x mendekati 0 dari sini, kalau dianggap sebagai angka ya cos 0. Cos dikali 0 ya 0, segala sesuatu dikali 0 0. Padahal nilai cosinus 0 itu 1 gitu ya. Tuh di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, no limit at the jump. Jadi pada saat loncatan itu nggak ada limit. Contohnya di sini nih. Kita ini nyebutnya apa ya? Fungsi pola bilangan. Saya lupa ya. Coba aja kita baca ini. Recall the ini penulisan ini adalah nilai bulat terbesar yang kurang atau sama dengan X. Apa nyebutnya? Nggak ada. Bukan series ya, pokoknya fungsi lah ya, gampangnya gitu. Nah, si fungsi ini ini fungsi bilangan bulat terbesar. Jadi misalkan nilainya 0,1 ya tetap 0, 0,2 0, 0,3 0, 0,9999, hampir 1 tapi bukan 1 ya. Itu ya tetap 0. Jadi belum nyampe 1. Nah, ketika 1 sini ya udah 1. 1,1 ya 1. 1,2 ya sama dengan 1. 1,9999999 ya sama dengan 1 ya, dan seterusnya. Apakah ini ada di dunia nyata? Nah, ini paling banyak di dunia atau salah satunya. Kalau sekarang pasti pernah lah ya ngirim-ngirim barang gitu. Saya yang pernah saya tanya ya, JNE. Kalau yang lain pernah saya tanya Lion Parcel pernah. Lion Parcel itu ada yang promo waktu itu setengah kiloan, jadi nggak seru untuk contoh ini. Kita ambil contoh JNE. Kalau di JNE itu hitungannya itu kurang dari belakangnya 1,3. Nah, contohnya kayak gini. Kalau 1,3 itu 2 kilo, tapi kalau 1,299 kilo, jadi nggak nyampe 1,3, itu 1 kilo bayarnya. Nah, berarti kesimpulannya kalau misalkan beratnya 1,3 ya tetap 2 kilo bayarnya. Beratnya 1,5 kilo, bayarnya tetap 2 kilo. Kalau 2 kilo bayarnya 2 kilo. 2 kilo 2,2 ya tetap bayarnya 2 kilo. Beratnya 2,2999999, hampir 2,3. Hampir ya. Berarti tetap 2 kilo. Nah, kayak gitu. Jadi di sini mirip kayak gitulah gambarannya sih ini. Nah,
untuk hal seperti itu di sini nggak ada limit gitu, karena dia ngacak ya. Jadi misalkan ketika X mendekati 2 dari sebelah kiri, mendekati 2 1, mendekati 2 1. Tapi kalau dari arah kanan ngedekati 2 2, ngedekati 2 2 gitu. Jadi aneh gitu ya. Jadi nilainya semuanya segitu-gitu aja, nggak berubah. Kayak yang selanjutnya di sini to my wingless gitu. Jadi banyak getaran gini ya, goyang atas gaya bawah. Nah, karena apa? Ketika kita ngedekatin satu nilai X di sini, geser dikit ke atas, geser dikit di bawah, geser dikit lagi atas. Jadi dia terlalu loncat-loncat. Jadi nggak ada. Walaupun kalau misalkan kita lihat eh ya tetap susah ya, geser dikit di sini, geser dikit di atas, kan kita lihat ketinggian ya, nilai sama dengan itu nggak ada. Oke, seperti itu. Saya izin minum dulu, guys. Alhamdulillah. Kalau batuk itu biasanya, kalau orang batuk itu kambuhnya malam, karena kalau malam itu dingin. Kalau kata guru ngaji saya, kalau batuk dadanya dihangetin katanya. Wah, di sini nggak ada yang menghangatkan. Lagi sendirian. Nah, oke, pada di dalam. Oke, kita lanjut ya. Malah curhat gitu. Oke. Nah, semoga sehat selalu kita semua lah ya. Nah, yang selanjutnya di sini Amin. ada one side limit. Jadi limit satu sisi ya. Nah, kita di sini ada limit kanan dan limit kiri. Kalau limit kanan itu simbolnya dari positif, jadi dari kanan ke kiri. Kalau simbolnya di sini mendekati C negatif, berarti dari kiri ke kanan. Contoh di sini. To say that limit X menuju C plus Fx sama dengan L means that when X is near but to the right of C, then Fx is near L. Gini, jadi dari sebelah kanan. Tapi kalau misalkan limit X mendekati C negatif, ini ketika X-nya dekat tetapi berbeda dari C, dari arah kiri ya, itu Fx sama Fx di samping atau di dekat dengan L gitu ya. Nah, teorema A. Limit secara umum, si limit yang X menuju C, Fx sama dengan L yang tadi di atas, itu jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya sama dengan L ya, mendekati nilai yang sama. Seperti itu. Nah, di sini ada gambaran. Ada gambaran kayak gini. Oke, kita lihat dari sebelah kiri dulu. Di sini dilihatnya dari secara vertikal ya. Kita ngomongin titik yang sini nih. Nah, dari kiri, ini limit kirinya ngedeketin sini ya, ngedeketin sini. Kalau limit kanan ngedeketin sini. Oke, jadi limit kirinya 2, limit kanannya 2 ya, benar. Limit kanannya sama 2. Oke. Kita ngedeketin sini. Dari kiri limitnya mendekati 3 ya. Limit kiri negatif itu sama dengan 3. Kalau limit kanannya ini ngedekatin 4. Artinya limit kiri dan limit kanan itu berbeda, maka kesimpulannya nilai limit dari fx pada saat x mendekati min 1 itu tidak ada. Karena beda ya. 3 sama 4. Nah, yang selanjutnya yang ini nggak ada karena terlalu banyak goncangan. Oke, seperti itu tentang limit. Ini selanjutnya definisi-definisi limit seperti itu. Nah, ini kita lanjut saja. Seperti tadi lah ya. Ini rigorous of limit. Kita ke kekontinuan fungsi kontinu. Oh ya, di sini.
sebenarnya limit bisa dihitung nggak? Bisa gitu ya di sini. Bahwa limit itu bisa dihitung. Ada beberapa cara ngitung di sini. Kalau limit dari sebuah konstanta adalah konstanta, limit dari x yaitu c. Dan seterusnya ada perkalian dengan konstanta, ada penjumlahan dua fungsi, pengurangan dua fungsi, perkalian dua fungsi, ada dua fungsi pembagian, terus ada yang pangkat, ada yang akar. Seperti biasa. Coba ada contoh nggak ya? Nah ini contoh ini dulu. Contoh satu lah ya. Nih. Nah. Hidungnya mulai ada kode-kode ini. Jadi suaranya agak sedikit berbeda. Nah, di sini bentuknya itu kayak gini. Polanya. Ini itu K. Jadi bentuk yang limit X mendekati C sebuah konstanta K ya, koefisien konstanta koefisien ya, dikali dengan X atau fungsi lah ya. Di sini nah yang ini nih KFX ya. Nah, sehingga jawab maka limit X mendekati 3 dari 2 X pangkat 4 sama dengan 2-nya bisa ditaruh di depan, 2 limit X mendekati 3 X pangkat 4. Oke. Pak, ada yang pangkat, itu beda. Ini yang dipangkatkan fungsinya, bukan pangkatnya. Jadi ini langsung berarti 2 dikali limit X-nya 3, tinggal 3 disubstitusi ke sini berarti 3 pangkat 4 sama dengan 2 kali 3 kali 3 9 kali 3 27, 27 kali 3 81 ya. Benar nggak? Hitung sendiri aja ya, nggak khawatir salah ya. Kali 2 162. Nah, gitu. Benar nggak 162? Oh, sama guys. Berarti benar gitu. Nah, kita lanjut. Oke. Di sini yang bagian kedua, di sini fungsinya pengurangan, berarti pakai rumus pengurangan. Jadi limitnya bisa dipisah. Limit X per 4 dari 3X pangkat 2 terus dikurangi nilai limit dari limit X menuju 4 ya, dari 2X. Nah, kayak gini hasilnya nanti jadi dikurangkan. Tapi sebenarnya kayak gini agak lama ya. Sebenarnya langsung aja disubstitusi bisa. Nah, tapi ini kan dasar perhitungannya guys gitu ya. Kita lanjut. Akar bisa dipecah nih. Jadi di yang atas, yang bawah bisa. Nah, ini rumusnya pakai. Jadi kalau bentuknya akar dari fungsi, limit dari fungsinya aja nanti diakarin. Nah, seperti ini. Yang atas X kuadrat, X-nya 4 pangkat 2 4 pangkat 4 16, tambah ini jadi 25, akar 25 5 per 4. Nah, gitu ya. Oke. Kalau kuadrat kalau kuadrat nih rumusnya pakai yang ini. Jadi kalau fungsinya kuadrat, limitnya dulu dicari, nanti baru di
kode kuadrat dipangkatkan ya. Oke. Nah, di sini didapat 4 tinggal 4 dikuadratkan. Gitu. Itu. Nah, kita lanjut ke oh, ini trigonometri. Dari limit trigonometri kita lewat dulu saja. Nanti bisa dibaca sendiri. Kita ke continue, fungsi continue mana? Jadi kayak gini, di sebuah fungsi itu sebenarnya namanya fungsi, ada yang fungsi continue, ada yang enggak. Dan kita bahas di sini ke continuan fungsi karena memang syarat fungsinya continue itu adalah jeng 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 jeng. Nah, ini. Kita lihat yang gambar ini dulu. Jadi di sini diceritakan ada sebuah 3 gambar. Dari gambar yang paling kiri sampai gambar yang paling kanan ada 3. Yang mana dari 3 ini yang nilai limit dan nilai fungsinya. Nah, nilai limit dan sebentar. Dan nilai limit dan nilai fungsinya sama, itu hanya yang paling kanan. Nah, kita lihat di sini. Limit kirinya segini ke arah sini, limit kanannya ke arah sini. Limit kiri dan limit kanan berbeda, artinya nilai limitnya tidak ada. Gambar yang kedua, nilai limit kirinya menuju titik ini, limit kanan menuju titik ini. Artinya limit kiri limit kanan menuju yang sama, artinya limitnya ada. Tapi nilai fungsinya pada saat titik ini ada di bawah. Nah, artinya nilai limit dan nilai fungsi berbeda. Tapi kalau yang kanan, nilai limitnya mulus ya. Nilai limit kiri, limit kanan sama, dan di titik C sini ya. Dan nilai FC-nya sama, ada di sinilah pokoknya. Nah, di sini continuity at a point gitu ya. Let f be defined on an open interval containing C. We say that f is continuous at C if limit x mendekati C dari fungsi fx sama dengan fc. Maksudnya apa? Jadi kayak gini. Nilai limit dari fx ketika x mendekati nilai c itu sama hasilnya dengan nilai fungsi ketika disubstitusikan nilai x-nya gitu. Jadi ada limitnya dan nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya pada saat C. We mean this definition to require tethering. Yang pertama, limitnya ada. Yang kedua, limitnya fungsinya ada nilainya ya. Yang ketiga, nilai limit dan nilai fungsinya itu sama. Oke. Wah, udah yang pecah-pecahan gini dicoret. Ini biasanya nggak ada nih. Oke. Diberikan fx sama dengan x pangkat 2 min 4, x min 2. X-nya tidak sama dengan 2. Oke. How should f be defined at x sama dengan 2 in order to make it continuous there? Ya jangan di 2 lah. Oke, di sini limit x mendekati 2 ya 4 lah ya. Therefore ini f2 sama dengan 4. Figur 2. Oh. Oke. A point is the constant is scalar removable. Jadi kayak gini. Untuk fungsi ini jadi dibuat menjadi gini. Fungsinya itu menjadi x min 4 per x min 2 di semuanya, kecuali pada saat x-nya sama dengan 2 maka y-nya itu akan sama dengan 4 gitu. Jadi ada dua keadaan gitu ya, dua keadaan gitulah. Suka-suka orang matematika ini ya, padahal nggak ada gitu ya, dipaksain biar ada. Pokoknya di situ tuh nggak ada gitu ya. Ya udah disama denganin 4.
Oke, oke, oke. Continuity di fungsi familiar ya. Yang pertama, continuity of polynomial and rational. Oke, ini ada dan seterusnya lah ya. Ini nanti bisa di baca. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Untuk yang PPT slide nomor 2, iya, itu udah dapat 7, kenapa hasilnya 3 ya, Pak? Yang ini atau yang nomor slide nomor 2. Oke. Sudah dapat 7. Kenapa sih hasil akhirnya jadi 3 gitu? Oh, salah nulis saya. Oke, terima kasih udah diingatkan ya. Kadang memang dosen juga manusia ya. Iya. Oke. Mana tadi? Untung diingatkan ini. Bisa kesalahan ini tidak bisa diperbaiki nanti. Oke, wah. Yeah. Kita ganti warna lah ya. Warna hijau. Ini sama dengan 7. Gitu. Ya, salah nulis. Makasih. Jadi di sini tadi udah kelihatan ya, dari kekontinuan fungsi dia ngebahas bahwa nilai limit dan nilai fungsi itu beda. Nah, dari sini juga kelihatan yang bentuk pecahan-pecahan kayak gini waktu kita SMA seringkali nyoret-nyoret itu sedang mencari nilai limit. Tetapi nilai limitnya itu berbeda dengan nilai fungsinya. Biasanya pakai fungsi-fungsi yang nyari nilai X tertentu, yang mana nilai X-nya itu bukan daerah asal asli fungsi itu. Jadi kalau disubstitusikan pasti tidak terdefinisi atau tidak terdefinisi gitu ya. Ya waktu SMA gitu, saya juga kenapa polanya kayak gitu ya. Ya emang adanya itu sih ya. Kalau misalkan suruh soalnya yang mencari definisi dari limit tersebut ya nanti malah kemana-mana. Ini makasih sudah diingatkan. Mungkin yang lain ada 3, ini benar ya. Tadi juga ada yang hampir salah, tapi udah benar. Ini yang ini. Oke. Kita lah. Kok ketutup ya? Kenapa? Oh ini kok ke bawah lagi mic-nya. Sebentar. Kok enggak mau. Ketutup guys. Coba. Syakat Unbaja. Ini kebuka. Kebuka. Kenapa tadi ya? Hari Senin, hari Selasa. Limit dan kekontinuan. Jadi materi ini juga kalau misalkan dianggap penting ya penting, karena memang menjadi dasar dari materi selanjutnya sebenarnya gitu ya. Rapli. Hadir, Pak. Hadir. Sahin Nasrul. Hadir, Pak. Ini hadir kedua sih sebenarnya. Fidian. Hadir, Pak. Fikra. Hadir, Pak. Debbie. Hadir, Pak. Hadir. Andi. Hadir, Pak. Rizky. Hadir, Pak. Adi. Hadir, Pak. Oke. Nah, insya Allah sekali lagi ini diinfokan gitu ya. Insya Allah minggu depan
ini apa offline ya di kampus satu, insya Allah moga-moga on schedule ya, tidak ada apapun itu yang membuat tidak jadi gitu ya, tidak ada drama. Insya Allah moga-moga jadi ya, moga-moga gak ada halang rintangan. Untuk malam ini apakah ada yang ditanyakan atau dicukupkan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, untuk malam ini saya ucapkan sampai di sini. Silahkan dipelajari lagi, dibaca lagi. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan via grup atau nanti bisa dibahas di pertemuan minggu depan lagi. Untuk malam ini saya cukupkan. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih tadi udah ada yang mengingatkan dan memperhatikan sampai sekarang. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga jadi pahala, semoga sehat selalu, banyak rezeki dan dilipat gandakan lagi rezekinya dan bahagia selalu ya, dan sehat ya. Amin. Sekian untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima Terima kasih. kasih, Pak.